Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat HI. Senang sekali saya Safitri Ningsih, moderator pada Bincang Sehat hari ini, Kamis 15 Agustus 2024 yang disiarkan secara langsung melalui studio RSU Harapan Ibu Purbalingga. Pada Bincang Sehat hari ini akan dibahas topik menjaga kesehatan tulang dan sendi, pendekatan muskuloskeletal holistik. Kesehatan muskuloskeletal atau biasa disebut tulang dan sendi merupakan komponen penting bagi kesehatan manusia. Selain memberi struktur dan sarana bagi tubuh, juga sistem muskuloskeletal berfungsi sebagai sistem endokrin yang dirangsang oleh olahraga dan berinteraksi melalui sinyal biokimia dengan organ-organ lain dalam tubuh. Nah, apa saja sih gangguan pada tulang dan sendi dan bagaimana pengobatan yang tepat? Akan dibahas bersama narasumber kita hari ini. Beliau adalah ahli fisioterapis di RSU Harapan Ibu Purbalingga. Saya perkenalkan Ade Gunawan Eskes atau biasa disapa dengan Mas Igun. Selamat siang Mas Selamat Igun. siang. Alhamdulillah sehat ya Mas. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya ya Mas ya. Di tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan waktu Ya, untuk berbagi informasi kesehatan dengan sahabat HI. Sebelumnya kita sapa dulu ya Mas sahabat HI yang telah oke, siap. bergabung. Monggo Mas disapa. Halo Sobat AI, perkenalkan nama saya Adi Gunawan, biasa dipanggil Igun. Silakan mau manggil Igun boleh, Mas Igun boleh, atau mungkin kenalnya ada yang Gunawan juga bisa. Yang penting kita sama-sama enak aja manggilnya gitu ya. Saya sebagai fisioterapis di Harapan Ibu, eh, alhamdulillah sudah lumayan lama dari 2015 sampai hari ini. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah udah lumayan lama ya Mas di HI ya Mas. Alhamdulillah. Udah Ya. senior ya. Nah, kita langsung masuk ke materi aja nih Mas. Gangguan pada tulang dan sendi itu sebenarnya penyebabnya apa ya Mas? Ya, berawal dari kata kalau bahasa Latinnya itu muskuloskeletal ya. Kalau muskul kan memang terkait dengan area otot ya. Nah, otot itu sangat beragam sekali untuk apa namanya keluhan atau mungkin sejenis gejala yang menimbulkan nyeri atau mungkin rasa-rasa yang eh, beraneka ragam di area otot. Kemudian skeletal sendiri itu memang bisa masuk ke persendian, ke tulang ataupun masalah-masalah di area tulang kita. Ya, bisa terjadi karena ada proses traumatik atau benturan atau enggak pemasangan alat atau mungkin pasca operasi itu juga bisa. Itu seperti itu. Itu secara umum muskuloskeletal itu seperti itu. Nanti kalau misalkan kita bedah lagi di dalam banyak ada masalah-masalah tersendiri, ada diagnosa tersendiri itu juga nanti bisa kita kaji lebih dalam lagi. Nah, terus untuk gangguan pada tulang dan sendi ini sebenarnya apa saja ya Mas jenis-jenisnya? Ya, untuk gangguan tulang dan sendi di area muskuloskeletal itu sebenarnya banyak, cuma dalam apa namanya belakangan ini memang yang paling sering muncul terutama di rumah sakit kita ini di rumah sakit Harapan Ibu itu area-area yang banyak biasanya tuh nyeri pinggang. Itu Mm-mm. mesti hampir di semua pasien atau mungkin di semua kalangan pernah mengalami kondisi tersebut ya, itu nyeri pinggang dan itu nanti beraneka ragam juga. Dari nyeri pinggang itu kita bisa kaji lagi karena apa. Kemudian yang ada lagi tuh memang kasus yang lagi trending juga itu osteoartritis atau mungkin kita singkat dalam bahasa itu OA. Nah, OA itu nanti juga beraneka ragam lagi. Ada yang sifatnya atau mungkin kenanya itu daerah lutut bisa atau mungkin di sendi-sendi yang lain seperti itu. Dan ada satu lagi memang yang lagi eh, banyak juga itu rheumatoid arthritis RA atau mungkin kalau bahasa awamnya kita sering sebut rematik seperti itu. Itu juga termasuk dalam kategori kasus sendi muskuloskeletal. Terus ini kita bahas satu-satu dulu ya Mas. Nah, Untuk oke. nyeri punggung atau nyeri pinggang nih Mas. Sebenarnya penyebabnya apa? Dan dia itu gejalanya kayak gimana? Kalau untuk nyeri punggung sendiri sebenarnya itu luas ya Pak. Itu sangat luas dan istilahnya itu kayak kita buka kotak yang di dalamnya ada kotak lagi.
Jadi itu ketika kita membuka kotak pertama, nanti akan ditemukan kotak lagi. Terus kita buka kotak kedua, terus terusnya. Itu nanti kita bisa cari, misalkan nyari punggungnya karena apa. Kita bisa gali kalau di rehab melik harapan ibu, nanti kita bisa cari dengan pemeriksaan spesifik. Selain pemeriksaan sebelumnya ada ronsen atau mungkin MRI yang sudah dari dokter DPCP sebelumnya, kita nanti bisa gali lebih dalam dengan cara pemeriksaan spesifik. Fisioterapi punya cara sendiri untuk menentukan nyeri pinggang itu nanti mengarah kemana. Misal karena nyeri punggung itu karena otot, itu nanti kita ada namanya palpasi atau mungkin kita cara perabangan dengan cara apa kesehatan ya, bukan meraba yang gimana gimana. Iya. Itu nanti kita bisa ambil dari palpasi tersebut ada masalah apa di ototnya. Biasanya kalau ada masalah otot seperti itu akan ada muncul tanda peradangan, kayak misalkan ada terasa hangat atau mungkin permukaannya dia berbeda dengan permukaan sebelahnya atau mungkin terasa keras. Itu juga nanti akan bisa kita simpulkan bahwa orang tersebut atau pasien tersebut mengalami nyeri di area otot. Kalau untuk persendian, nanti untuk persendian kita juga ada pemeriksaan-pemeriksaan eh, khusus yang akan menentukan, oh ini memang terjadi masalah persendian. Oh ini memang terjadi masalah karena ada tulang yang bermasalah. Itu nanti kita bisa gali dengan kayak misal tes ringannya, kayak kita menggerakkan lutut ke arah depan dan belakang. Apakah di dalam gerakan itu terjadi gesekan antar tulang yang itu nanti menimbulkan nyeri, atau mungkin karena memang ada eh, pertumbuhan tulang yang saling benturan, itu juga sangat menimbulkan sakit, Mbak. Dan itu sekarang banyak yang terjadi di usia muda, posisi-posisi seperti itu, makanya harus berhati-hati nih sobat Hai. Jadi bukan cuma usia tua ya Oh Mas saat enggak, ini yang ya. tua enggak mesti sakit. Ternyata yang muda bisa, Yang apalagi udah saya. bisa. Biasa kalau misalkan kita dorong-dorong pasien gitu bisa Oh, nggak tuh? nah ini saya agak warning juga ke Mm-mm. teman-teman di, ya khususnya di rumah sakit kita, rumah sakit Mm-mm. harapan ibu, ketika mau memindah pasien atau mungkin ya semua semua yang bekerja di lingkungan rumah sakit, karena kita berhubungan dengan orang sakit, Mm. kita juga harus sehat malah ya, jadi jangan ikutan sakit. Eh, kita harus tahu posisi-posisi ketika kita mau bekerja, kayak misalkan kita duduk seperti ini nih dalam waktu yang lama, nggak sadar kita dalam posisi duduk yang mungkin kurang tepat Iya. kayak gitu, makanya Seperti nanti membungkuk gitu ya Mas. setelahnya akan menimbulkan nyeri, bisa di area punggung, pinggang atau enggak lutut. Itu juga nanti akan berdampak ya lumayan serius begitu. Terutama nanti teman-teman kalau di lingkungan rumah sakit yang mindah-mindah pasien ya, kayak Mbak Perawat, Iya. kemudian Mas Perawat, dan kayak profesi yang lainnya kayak transporter, itu kan juga otomatis langsung kontak dengan pasien, mindah pasien. Itu lumayan kalau misalnya kita nggak tahu caranya, efeknya juga Itu sangat berisiko ya Mas sangat ya buat beresiko. nyeri punggung Betul. bawah. Nah, kita lanjut pembahasan selanjutnya nih Siap. Mas tentang osteoartritis. Ya, sebenarnya itu apa sih Mas? Ya, kita bahasakan osteoartritis ini yang lebih ringan aja, kayak radang, radang Radang. di persendian. Kalau radang di persendian ya terutama nempelnya memang harus di sendi ya. Sendi itu susunannya ya ada tulang, ada otot, kemudian dua tulang jadi satu, kemudian diikat dalam satu simpul, itu namanya sendi. Jadi ketika simpul itu gerakannya stabil, otomatis nggak ada masalah. Kayak kita mungkin usia-usia yang masih muda, belum banyak pekerjaan yang berat, itu mas jarang mengeluhkan apa namanya nyeri di sendi. Tapi nanti kalau sudah mulai melakukan kegiatan yang berulang-ulang dan sering, itu nanti akan muncul masalah-masalah di persendian. Bisa terjadi cedera. Pertama biasanya ada nyeri-nyeri di otot sekitar sendi, kayak gitu. Itu nanti akan berdampak kita enggan untuk melakukan gerakan di area sendi tersebut. Ya, ketika sudah enggan, otomatis kita jarang melakukan kegiatan di sendi tersebut. Dibiarkan terus lama-lama terjadilah radang. Kalau sudah radang, ya sudah, harus stop, istirahat, nggak ada kegiatan lagi yang memperberat sakit itu. Kalau kita paksa, terjadi gesekan lama-lama aus ya, sel pintu itu Mm-mm. lama-lama juga bunyi, kayak kayak itu ya, gambarannya seperti itu.
Jadi ya sama-sama kita menjaga untuk tetap menjaga sendi kita kayak gitu. Dengan cara ya olahraga jelas, olahraga teratur. Kalau untuk sendi yang jelas itu sering kita gerakan aja. Terutama sendi yang paling kuat dan buat menopang tubuh kita di lutut, Mbak. Lutut Kita ya. punya dua lutut, dijaga. Kalau memang ada masalah, monggo segera datang ke kita nggak apa-apa. Jangan rebahan terus ya sahabat Aja. HI ya. Ini kaum rebahan biasanya banyak menimbulkan problem. Selain menghabiskan kuota, Dan kita masalah sendi juga harus dijaga. biasanya kaum muda nih yang Nah, hobinya kaum rebahan nih muda. ya. Nah, terus kalau misalkan di fisioterapi nih Mas, untuk pasien dengan radang sendi itu biasanya dapat terapi apa ya Mas? Terapi. Ya, kalau untuk terapinya kita tetap mengacu karena kita ada dokter rehabilitasi medis yaitu dokter Wati ya. Kita tetap berpacu dengan advice atau arahan beliau. Yang jelas ada beberapa metode. Kalau di fisioterapi sendiri ada pemanasan itu juga ada. Cuma kenapa harus pemanasan? Karena kadang kalau penyakit sendi yang kronis atau yang sudah menaun gitu, itu nggak cukup kita pakai terapi dingin. Nah, itu tetap kita membutuhkan terapi panas dengan bisa pakai inframerah atau mungkin diatermi. Kalau di Harapan Ibu ada dua-duanya itu. Dan yang satu lagi kita bisa pakai stimulasi saraf, Mbak. Yang nanti kita stimulasi di area otot-otot sekitar sendi tersebut atau enggak otot area yang sakit. Dan nanti kita bisa treatment area situ, setelahnya kita bantu dengan latihan untuk memulihkan fungsinya. Nah, Sebenarnya masih banyak 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 ya luas kok. terapinya ya. Jadi bukan hanya itu saja ya Mas ya, masih banyak nanti. Tetap akan dikonsultasikan dengan dokter spesialis kita ya Mas ya, Iya, dokter tetap. Wati ya. Nah, bahasan selanjutnya nih Mas, rematik atau RA, ini sebenarnya apa sih Mas? Apakah hanya pada lansia ataukah anak muda juga bisa? Ya, Ya. Kalau untuk era sekarang, RA atau kita sebut rematik ya rematik. bahasa umumnya semua, Mbak. Semua bisa ya. Cuma kalau yang posisi sudah tua atau mungkin usianya sudah lanjut, itu akan lebih cepat aja. Kayak rematik kan ciri khasnya mesti terjadi perubahan bentuk ya. Dan biasanya paling cepat tuh area sendi-sendi kecil. Kayak di tangan, kaki, jari-jari itu mesti akan berdampak karena RA itu sifatnya ya itu kalau kita nggak sering kita rawat ya dia akan apa ya namanya merubah posisi si tulang itu karena itu larinya lagi ke sendi lagi karena kalau di jari kan kita sendinya banyak dan kecil-kecil gitu kan itu nanti kalau kita nggak sering rawat kita latih gitu akan banyak temuan perubahan bentuk di area situ tetap kita eh, jaga rawat kemudian kita tetap lakukan aktivitas fisik ya walaupun kita sudah terdiagnosis atau mungkin di ronsen sudah kelihatan bahwa itu ada rematik atau RA. Terus biasanya untuk pasien dengan rematik kalau di fisioterapi apa saja ya Mas? Kalau sudah kita dapat diagnosa apa namanya rheumatoid arthritis atau radang di persendian juga hampir sama ya itu tetap nanti kita merujuk lagi ke arahan dari dokter ya medik tapi kita kadang ada selisih apa namanya perbedaan antara kita dan rehab medik kadang ada misalkan kita punya arahan sendiri untuk kita pakai alat A misalkan ya tetap kita usulkan misalnya kita ini harusnya pakai ultrasound ya udah memang sangat baik ketika posisi rheumatoid arthritis itu kita pakai ultrasound itu satu alat di fisioterapi yang khusus untuk persendian dan otot bisa itu nanti bisa mereduksi nyeri sampai memang nyerinya bisa hilang gitu cuma ya harus proses juga Harus proses. harus proses gitu. Kita masuk ke pertanyaan nih Mas, udah banyak banget nih sahabat HI yang Oke siap. bertanya ya. Yang pertama dari Asraf Suseno, bagaimana peran hormon seperti estrogen dan Aduh testosteron ini dalam masalah kesehatan tulang hormon dan ya sendi? Itu mempengaruhi nggak ya Mas? ya hormon kalau setahu saya ya sebagai pandangan dari fisioterapis eh, memang itu hormon itu ini Mbak apa namanya bisa mempengaruhi cuma tidak langsung. Cuma tidak langsung. Karena hormon kan kita bisa bangun ketika kita hormon bahagia kita banyak
atau hormon sedih kita lebih mendominasi, itu juga nanti akan mempengaruhi ke seluruh lah, ke metabolisme. Gitu juga nanti akan, kalau kita posisinya lagi ada nyeri di area tertentu, kemudian hormon kita kan otomatis mengarahkan kita untuk sedih atau sakit. Itu juga nanti akan berdampak, rasa sakit kita semakin kuat. Ya, sebenarnya kalau teknik untuk mengurangi nyeri cukup sih satu sih, bahagia. Bahagia ya. Betul, Ya. itu aja. Terus pertanyaan selanjutnya dari Farah, bagaimana cedera atau trauma pada tulang dan sendi dapat diatasi dengan pendekatan muskuloskeletal holistik? Apa pentingnya hidrasi dalam menjaga kesehatan tulang dan sendi? Pentingnya hidrasi ya. Ini dari ini dulu, Mas. Bagaimana cedera atau trauma pada tulang sendi dapat diatasi dengan pendekatan muskuloskeletal? Cedera ya, kalau cedera, pendekatan kita kan cedera itu, kalau pandangan fisioterapi itu fase akut ya, fase baru lah. Misalkan kita habis lari atau jalan, tiba-tiba kita posisi kayak orang keseleo, Kesleo atau enggak ya. eh, tiba-tiba lutut kita bermasalah, jatuh, itu kan bisa kita sebut cedera. Dan fase pertama untuk penyembuhan atau mungkin mengurangi nyeri di area cedera, yang jelas kita jangan langsung dipijat. Ya, kita lihat dulu area mana yang cedera, kemudian gerakan apa yang sekiranya menambah rasa sakit itu. Kayak misalkan di ankle atau di area pergelangan kaki, kita posisi arah ke seleo, ya udah kita jangan ulangi lagi gerakan itu. Terus kita lihat lagi posisi ankle kita, apakah terjadi bengkak atau terjadi rasa panas atau mungkin kemerahan. Itu kan salah satu, salah banyak ya, salah banyak tanda peradangan. Nah, itu jangan kita langsung pemijatan, langsung kita panasi, justru kita reduksi dengan dingin. Dingin, bisa dengan Bisa kompres dingin gitu ya, bisa Mas. kompres dingin, bisa pakai aspek, diisi es gitu. Mm-mm. Es, kalau nggak kuat ya jangan langsung, kita lapisi handuk dulu baru kita kompres. Itu yang orang jarang lakukan. Mungkin sekarang sudah banyak karena sudah beberapa orang sudah tahu. Kalau waktu dulu mungkin kayak saya pun pernah ngalami keselosep seperti itu, dipakein ini loh Mbak, apa, abu abu hangat. Oh iya, zaman dulu Ah kayak iya, gitu, Mas, itu langsung abu hangat iya, ya. Heeh. aku pernah ngalami kondisi tersebut sampai 3 bulan. Itu Hmm, baru 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 sembuh. sembuh lah, baru bisa jalan. Nah itu Oh, ternyata metode yang salah, metode yang salah ya. keliru gitu. Harusnya misalkan mengalami cedera yang Iya, pertama kali adalah dengan dengan kompres kompres dingin. dingin. Terus kalau sudah dikompres dingin dalam waktu 3 hari itu, Mm-mm. 3 kali 24 jam setelahnya apa, ya udah, kalau posisi setelah dikompres nanti di rumahnya atau pas mau istirahat, mungkin disediakan kalau ada elastis bandit, atau enggak kita sebut kalau di sini perban yang warna Perban coklat itu yang yang coklat ngulur. ya. Kalau enggak lagi pakai ini Mbak, apa sih, kayak kain aja, kain handuk, itu kita lilitkan di area tersebut untuk mengurangi peredaran darah yang nanti akan melebar ya, pembuluh darahnya itu yang akan menimbulkan sakit. Kita pressure, kita elevasikan atau enggak kita tinggikan dari posisi jantung kita. Kayak misalkan posisi tidur terlentang, kakinya diangkat atau Atasin enggak ya, diganjal ya, diganjal biar bantal bisa ya. itu nanti mengurangi bengkak. Itu area-area yang mengalami cedera. Terus ini, apa pentingnya hidrasi dalam menjaga kesehatan tulang dan sendi? Ya, eh, yang jelas tulang dan sendi, semakin kita perbanyak latihan, gerakan, ditambah lagi ada hidrasi, itu juga nanti akan menimbulkan apa ya, baik ya di tulang dan sendi kita. Yang jelas posisi tulang dan sendi harus diimbangi dengan aktivitas fisik yang banyak atau enggak yang sering. Jadi walaupun kita metode hidrasi, walaupun kita metode apapun yang sudah kita punya, tapi nggak ada aktivitas fisik di situ, nggak ada strengthening atau penguatan, nggak ada apa namanya, latihan keseimbangan, itu nanti juga akan menimbulkan berbagai masalah di sendi-sendi tersebut. Jadi segala upaya yang sudah kita punya untuk tulang dan sendi tetap kita lakukan, dan kita tetap perhatian ketika ada masalah nyeri atau mungkin sudah muncul rasa tidak nyaman di area tersebut. Nggak apa-apa, itu proses seperti itu. Nih, pertanyaan selanjutnya nih, Mas, dari Nanda Mutia.
Apa Oke. peran inflamasi dalam penyakit tulang dan sendi dan bagaimana pendekatan holistiknya untuk mengatasi masalah ini? Ya, inflamasi seperti tadi ya, posisi kayak orang cedera tadi itu Mhm. inflamasi kan salah satu proses di tubuh kita untuk ketika ada respon kayak respon benturan atau mungkin respon sayatan yang orang operasi itu juga kan itu namanya inflamasi. Nah, ada itu sebenarnya biarin aja. Inflamasi itu akan eh, sampai kepada puncak atau titik ujungnya itu nanti paling ya rasa nyeri kayak gitu aja. Kita tetap menghadapi itu ya mungkin kita itu tadi kayak misalkan kompres dingin itu kan mengurangi nanti peradangan atau proses inflamasi karena nanti kalau ada hawa dingin masuk tubuh kita itu akan memperkecil si pembuluh darah kita yang terjadi radang atau luka di area tersebut itu nanti yang akan menimbulkan nyerinya menurun Mbak jadi ya nggak apa-apa inflamasi biarin aja tetap kita ada apa namanya eh, terapi awal lah kayak kita pakai es atau mungkin area dingin kayak gitu kita masukin ke air es juga boleh kalau di situ nggak ada luka terbuka. Bisa dibilang inflamasi itu sebagai proses alami Proses tubuh ya alami tubuh menghadapi cedera itu. betul Jadi dibiarkan saja nggak apa-apa biarkan saja dihadapi apa aja. Yang penting melakukan pertolongan pertama. yes Terus ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana pola tidur yang baik? Apakah dapat mempengaruhi kesehatan tulang dan sendi? oke pola tidur ya ini Iya, orang-orang sekarang kayak aku pun pola tidurnya juga agak terganggu ya iya. Eh, ya pola tidur dilihat dari apanya nih jam tidurnya kah atau enggak eh, posisi tidur kah atau enggak apa namanya ketika bangunkah itu kan juga kita bisa harus lebih digali lagi kalau misalkan pola tidurnya karena kurang jam tidur ya udah kita tinggal manage aja waktunya walaupun tidur kita sedikit yang penting tetap berkualitas dengan cara apa ya kita posisi tidur yang sesuai aja nggak harus tepat ya nggak harus benar karena kita kalau ini kan awalnya aja kalau sudah tidur ya udah lepas. Nah, kalaupun untuk menjaga otot atau mungkin tulang atau mungkin sendi ketika posisi tidur itu juga nanti bisa kayak misalkan kita posisi tiduran miring kemudian kita kayak meluk guling atau enggak bantal ya itu ke arah kanan ya itu nanti juga akan mengurangi nyeri di area tulang belakang cuma harus rata Mbak posisi tempat tidurnya atau mungkin kasurnya ya Kasurnya harus yang rata jangan ya. terlalu empuk ya itu kalau kaum rebahan biasanya milih yang Empuk-empuk empuk kemudian jadinya betah di tempat tulang tidur. belakangnya nanti akan apa sih melengkung ya. Nah, Melengkung. itu juga nanti bangun-bangunnya mesti nggak nyaman dan ada nyeri juga bisa terjadi di situ tinggal tergantung bagaimana ininya eh, pola tidurnya itu apanya jadi kayak cara tidurnya kah waktu waktu tidurnya kurang kah atau mungkin setelah tidurnya bangunnya bagaimana dan pesan juga buat sobat HI kalau misal setelah tidur atau bangun tidur sebaiknya jangan langsung lakukan aktivitas yang kita rutinkan setiap hari kayak misalkan bangun tidur langsung ngapain gitu sempatkan waktu 5 menit lah 5 menit atau 3 menit aja buat aktivitas fisik kayak senam Atau stretching ya ya Mas ya. stretching mulat lah bahasa orang kita ya cuma itu kalau dilakukan teratur dan sering saya rasa akan memperbaiki dan itu juga akan membuat otot kita siap akan dengan kegiatan selanjutnya jadi jangan langsung bangun langsung nyuci piring kalau yang perempuan ya itu jangan Eh, bangun lakukan aktivitas fisik gerakan kepala punggung bahu tangan semuanya sampai pinggang dan ujung kaki itu eh, dalam waktu ini aja singkat gitu tapi rutin itu nanti juga bisa menjaga antara tulang dan sendi kita. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, Boleh. dari Sri Suharti, bagaimana pengobatan alternatif seperti akupuntur, chiropratik, atau terapi pijat ya Mas, bisa mendukung kesehatan tulang dan sendi? Bisa mendukung ya itu statement mana ya itu ya Iya, apakah ya bisa mendukung nih yang Mas? Ya? pertama apa tadi akupuntur ya kalau Akupuntur, akupuntur secara pandangan kita memang itu legal legal ada ya. itu dulu eh, dari standar pelayanan juga ada Mm, akupuntur cuma itu masuknya ke teknik aja teknik ya. bukan kalau dulu ada mbak apa namanya
eh, di rumah sakit daerah sini juga ada itu yang menerapkan akupuntur di rumah sakit. Cuma karena undang-undang dan sebagainya akhirnya tidak lagi dipakai. Dan itu akupuntur itu bisa dipakai karena di apa namanya di pengertiannya aja akupuntur itu bisa mereduksi nyeri juga. Cuma kan itu teknik kita kenalnya di Indonesia juga karena sudah pernah dilakukan di Cina ya, itu juga dibawa ke Indonesia dan sekarang mulai berkembang orang larinya ke akupuntur atau tusuk jarum ya kenalnya itu. Ya tetap kalau kita mau pakai teknik akupuntur boleh-boleh saja. Yang jelas kita cari tahu misalkan ke salah satu orang yang bisa akupuntur, kita gali dulu infonya. Jadi jangan langsung oh dia bisa akupuntur kita langsung ke dia, cari tahu dulu tekniknya tepat atau tidak, kemudian orang yang sudah pernah dia lakukan bagaimana kondisi, boleh akupuntur. Kemudian Terus tadi apa, chiropractic. siropraksi. Kalau siropraksi dari pandangan fisioterapi juga itu salah satu teknik, Oh, teknik bukan juga. apa ya, bukan kejuruan atau mungkin cara itu, lebih ke teknik aja untuk siropraksi itu membunyikan persendian. Iya. Secara mudahnya kita ambil pengertian seperti itu aja. Karena sekarang itu eranya kalau di dunia kita, di dunia fisioterapi itu semakin banyak pressure orang siropraktor. Siropraktor itu orang yang melakukan siropraksi. Itu mengklaim bahwa namanya siropraksi itu menjadi fisioterapi. Jadi itu ya juga ngeri juga, hati-hati kalau memang sudah apa mungkin atau mungkin orang yang pernah dilakukan siropraksi dan itu sebenarnya orang yang dilatih aja. Dia punya sertifikat kayak gitu. Dan sertifikatnya eh, biasanya apa ya namanya, bukan resmi ya. Ya tetaplah dia cuma organisasi bikin seminar atau apa workshop siropraksi. Itu kita kayak saya pun pernah melakukan dan pernah mengikuti pelatihan siropraksi. Itu dalam itu waktu lulus kuliah kayak. Sebelum lulus kuliah aku ikut siropraksi. Cuma saya nggak pakai. Saya pakainya ketika ada masalah-masalah tertentu aja. Kayak misalkan memang tulang ini harus kita siropraksi, ya itu baru kita lakukan. Jadi nggak setiap sakit kita lakukan siropraksi. Jadi Dan ada kebutuhan ada khususnya ya, kebutuhan Mas. khusus tertentu, itu juga lumayan ngeri. Nah, karena aku pernah baca di daerah ya di Jakarta atau di mana pernah terjadi, nggak tahu malpraktek atau enggak, dia orang yang melakukan siropraksi dilala bukan orang sini, bukan orang Indonesia. Jadi dia Hmm. punya klinik di area tertentu, terus yang kerja orang Indonesia, terus pasiennya juga orang orang sini ya daerah Jawa lah. Kemudian dilakukan siropraksi di area leher, selang beberapa jam ada masalah bengkak di area leher, bengkak lama, kemudian orang tersebut kan otomatis lari ke rumah sakit ya, dan ternyata apa hasil pemeriksaan disebutkan bahwa ada putus saraf di area leher. Ya itu ngeri itu, akhirnya orangnya meninggal mbak. Bisa bikin kelumpuhan ya Bisa, awalnya ya, Mas. bisa, itu Yang sangat paling bisa. parah meninggal ya. Itu dilaporkan terakhir meninggal setelah dilakukan operasi. Makanya kita boleh melakukan treatment seperti itu, tapi tetap kita harus Harus berhati-hati. hati-hati ya dan Hati-hati. perhatikan juga terapisnya nih. Ini Yes, benar apa enggak betul. seperti Atau itu. terapi jadi-jadian juga. Atau terapi pijat juga sebenarnya masih aman ya, Mas ya. Terapi pijat ya itu nanti larinya ke kondisi juga. Kondisi ketika ada cedera baru jangan dipijat langsung. Kemudian kondisi kalau yang sekarang bukan gangguan muskuloskeletal juga masuk pijat juga, kayak gangguan saraf kayak stroke atau apa juga kebanyakan larinya ke area situ ya. Itu juga harus berhati-hati. Jadi kita jangan memakai satu cara buat semua penyakit. Ah, iya. Nah, itu kayaknya nggak ada tuh metode kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya nih dari Sukma Sukma Ridawarti Ridarwati ya. Bagaimana peran postur tubuh dalam menjaga kesehatan tulang dan sendi dan mencegah cedera tulang dan sendi? Terus ya seperti itu. Postur tubuh ya, Mas Postur ya. ya. Oke. Kalau ini menarik nih membahas postur. Karena postur ini, bicara postur aja, ini kayak teman-teman di sini langsung kita ambil Iya, posisi kan. langsung ambil Ya, posisi nih, Mas. itu sangat apa ya, sensitif dan
apa ya, menyimpulkan bahwa orang tersebut punya kebiasaan apa. Ya, seperti itu. Kayak aku pernah dapat materi postur waktu kuliah dan setelah lulus juga pernah dapat. Jadi eh, orang-orang atau manusia atau yang genset apa ya bahasanya, Gen Z ya. itu akan posturnya akan sama Mbak. Jadi karena cenderungnya sorry ya, tak contoh pegang HP, Pegang HP nah kayak gini. ini larinya akan seperti ini dan cenderungnya nanti akan Punya. bungkuk ya, atau enggak posisi leher atau kepala itu area ke depan, kemudian punggungnya akan hook kayak gitu. Itu di posisi di area cervical dan torakal. Itu juga nanti akan menimbulkan berbagai masalah sebenarnya kalau posisi itu tetap dijaga dengan postur yang tidak baik. Karena yang jelas kalau area kepala, tengkuk, punggung itu area yang sering mengalami nyeri ya. Di ini aja dipahami orang sekarang sering apa tengeng ya, sering pegel itu juga. Ya sebenarnya nggak jauh-jauh kita HP-an posisi yang kurang baik kita kita pakai terus dan kita nikmati posisi itu, makanya akhirnya membentuk posisi yang kurang baik. Bisa kiposis, bisa skoliosis, tentunya mengganggu untuk muskuloskeletal. Jadi postur tubuh itu sangat mempengaruhi untuk kesehatan tulang dan sendi ya, Mas, Sangat ya. dong. Terus Gitu. ini ada hubungan nggak sih Mas antara kesehatan usus dan kesehatan tulang serta sendi? Kesehatan usus. Iya, ada nggak sih Mas hubungannya? Ya, usus kan buat penyerapan ya, Mbak ya. Iya, Setahu saya buat penyerapan. penyerapan makanan ya. Ya kalau kita serapannya kurang baik ya otomatis buat efek feedback ke sama tulang kita ya kurang baik juga. Tergantung apa yang kita makan juga itu pengaruhnya kalau dari. Lebih ke Iya. makanannya ya Tadi Mas apa ya. lagi? Terus pertanyaan selanjutnya nih, dari Farah ya. Apa saja teknik non invasif, maksudnya mungkin non pembedahan gitu ya Mas, yang digunakan dalam pendekatan holistik untuk mengobati gangguan tulang sendi seperti osteoartritis atau osteoporosis. Ya. Kalau untuk teknik-teknik non apa namanya Non invasif invasif. atau di luar pembedahan, yang Iya. jelas kan yang kalau kita berobat ya namanya berobat dapat obat dulu biasanya kan. Itu kalau yang farmakologis ya tetap kita dapat obat, segala macam obat yang dikasih dari dokter spesialis kita atau dokter umum kita makan ternyata kok masih sama. Ya jangan kita langsung stop obat tersebut. Tetap kita minum atau mungkin kita pakai obat tersebut ditambah kalau misalkan dokter spesialisnya itu tahu keberadaan fisioterapi minta atau enggak kita sharing ya bagaimana kalau untuk di fisioterapi itu juga bisa. Kasus muskulo sebenarnya kalaupun enggak ada langsung lewat dokter, kalau di HI itu di Harapan Ibu kita bisa lakukan treatment tanpa melalui dokter atau mungkin dokter spesialis. Jadi kita pasien dari rumah misalkan mau daftar ke HI bisa kita treatment dengan kasus apapun, apalagi kasus muskulo ini kita bisa tahan. Karena saya sendiri lebih condongnya itu fisioterapi kan punya beberapa ini Mbak kekhususan. Kalau saya memang area muskular dan neuromuskular, jadi area saraf dan otot itu kita bisa lakukan treatment di area tersebut dan nanti bertahap gitu. Terus apa pendekatannya ya yang jelas kalau untuk mandiri terapi mandirinya yaitu kita posisikan dulu area yang lagi sakit ke arah yang tepat dulu. Bagaimana caranya kok ya kita nggak bisa ya kita lah sambil bercermin kan bisa. Misalkan postur kita kurang baik, dilihat dari depan mungkin biasa, tapi kalau dari samping mesti kelihatan. Kita foto aja boleh, cekrek foto pertama sebelum dilakukan apa-apa. Kok terjadi pembungkukan atau mungkin tulangnya nggak bagus, kita lakukan treatment dulu. Kita kan bisa cari googling di YouTube atau apa senam skoliosis misal, itu bisa atau enggak kegel yang wanita ya itu juga bisa, atau enggak senam-senam lantai yang ringan lah kayak gerakan plank atau mungkin sit up kayak gitu. Itu juga bisa nanti untuk treatment mandiri sebelum masuk ke ranah fisioterapi. Itu nanti kita bisa bandingkan dari sebelum sama sesudah. Tapi kalau memang dari situ enggak ada titik temu, kita baru lari misalkan langsung datang ke fisioterapis di Harapan Ibu bisa. Kita nanti juga bisa cek lagi bagaimana kondisinya, apa yang harus kita lakukan
itu nanti kita bisa treatment itunya Mbak, apa keluhan. Jadi sahabat HI sarannya sih langsung aja ya ke RSUHI. Biar Nanti nggak akan ribet ya langsung aja. iya, biar nggak ribet langsung aja. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Nanda Mutia. Bagaimana latihan fisik seperti yoga, pilates atau latihan kekuatan fisik lainnya ya dapat membantu memperkuat tulang dan meningkatkan fleksibilitas sendi? Ya. Kalau untuk dilihat dari goalnya fleksibilitas dan memperkuat ya, memperkuat ya otomatis kita lakukan strengthening ya, penguatan di area otot-otot yang kita butuhkan mana ya. Kalau misalkan kita ada area sakit atau di area tulang belakang, eh, jangan langsung kita kuatkan atau kita latih otot tersebut. Kita gerakan dulu secara biasa, ya misalkan memegangkan badan atau kayak posisi ruku kalau yang sholat ya. Itu sakit atau enggak, kemudian kita posisikan badan kita lurus atau apa ya tuh apa belakang ini sakit atau enggak, terus kita ke arah samping itu sakit atau enggak. Kalau semuanya aman boleh kita lakukan penguatan ya. Penguatannya banyak caranya, sangat banyak. Bisa menggunakan apa teknik ya tadi ya kayak pilates ya. Pilates Nah, juga. itu juga bisa. Itu kalau pilates nanti mainnya nggak cuma penguatan aja, tapi ya ada relaksasinya masuk, teknik pernapasan juga masuk. Dan jangan langsung kita arahkan ke arah pilates kalau otot lagi bermasalah atau sendi kita lagi bermasalah. Nanti akan muncul masalah baru. Kayak Sebaiknya gitu. diatasi masalahnya dulu Diatasi ya, Mbak. masalah dulu. Baru kita melakukan kalau pilates atau yang yoga itu kan saya rasa itu kalau otot kita tidak ada masalah boleh dilakukan seperti itu. Dan untuk melakukan fleksibilitas atau menjaga fleksibilitas tulang kita yang jelas kita harus melakukan aktivitas fisik dulu, aktivitas fisik. Kalau tahu fleksibel atau enggaknya ya kita gerakan. Kalau kita nggak gerakan kita nggak tahu apa, kita nggak tahu otot itu lagi kondisi eh, apa namanya sakit atau enggak, fleksibel atau enggak. Dan kita juga harus paham kita punya sifat otot. Sifat otot itu apa ya, elastis. Kalau otot kita nggak elastis, nggak kenyal, nggak lentur, nggak kuat, itu mesti akan muncul nyeri atau mungkin sakit ya. Kayak misalkan di area lutut kita, otot itu sifatnya elastis kok, ketika digerakkan sakit ya. Kita cari, kita gali masalahnya apa. Apakah ketika ada gerakan di sudut tertentu sakit, ya itu kita bisa pahami, oh otot ini kurang stretching, otot ini kurang latihan, ya jelas akan menimbulkan sakit. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Asraf Suseno. Apa saja nutrisi penting yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi? Ya. Nutrisinya nih, apakah peran vitamin D, kalsium, dan magnesium dalam kesehatan tulang dan sendi Ya, ikut mempengaruhi enggak? ya. Kalau untuk nutrisi, saya kemarin baru kuliah nutrisi, jadi saya baru memahami. Kalau itu nutrisi kan ada pakarnya sendiri ya, Mbak, Iya. ya. Kalau dari pandangan kita sebagai fisioterapi, nutrisi yang dipakai vitamin D atau mungkin kalsium atau magnesium dalam batas yang cukup atau yang sekiranya itu aman buat tubuhnya, saya rasa akan mendukung juga untuk proses perbaikan di area apa namanya tulang dan sendi kita. Apalagi kayak misalkan kalsium, orang osteoartritis juga kan sangat butuh juga Mbak ya. Cuma jangan terlalu banyak karena ditakutkan kalau sudah ada peradangan otomatis tulang kita akan merespon dengan cara itu menumbuhkan tulang-tulang baru di permukaan. Itu namanya osteofit. Kalau sudah muncul itu otomatis kan ada benturan yang enggak rata ya Mbak sesama tulang. Itu juga akan menimbulkan sakit. Jadi Masalah baru malah ya, masalah Mbak. baru lagi. Yang jelas yang sedang-sedang aja. Kalau misalkan mau minum vitamin atau sudah mulai mengkonsumsi vitamin tersebut, itu bisa sih kita bisa apa namanya vitamin itu bisa untuk membantu atau mungkin salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan tulang otot kita. Ya, sebaiknya jangan berlebihan gitu Ya, ya, Mas kembali ya. lagi. Kembali lagi ke kebutuhan masing-masing. Ya. Betul. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Sukmari. Ya, menanya lagi nih. Bagaimana gaya hidup termasuk diet, olahraga, dan manajemen stres mempengaruhi kesehatan tulang dan sendi? Gaya hidup. Iya. Gaya hidup yang bagaimana ya ini? Nah, gaya hidup sekarang yaitu serba cepat, serba praktis, serba apa namanya target.
Itu juga harus kita imbangi dengan fisik kita tentunya. Kalau pandangan kita fisioterapi yaitu kita siapkan dulu fisik kita untuk menghadapi itu. Kalau memang gaya hidup kita tinggi, hedon atau ya mungkin yang sama lah yang kayak gitu, kita juga jangan kalah fisik kita juga harus punya gaya hidup yang bagus juga. Kayak misalkan melakukan aktivitas fisiknya harus juga ada gitu kan. Olahraganya harus ada, mungkin yang hobi sepedaan, renang tetap kita lakukan selagi kita mencukupi gaya hidup kita yang mungkin aktif ya, banyak kayak gitu misalkan dalam satu minggu itu banyak jadwal harus kemana-kemana, ya udah kita sempatkan waktu sedikit ya, misalkan waktu 30 menit atau setengah jam atau 1 jam atau lebih dalam satu harinya, silakan lakukan aktivitas fisik kayak senam ya, kita bisa contoh di YouTube, bisa contoh di manapun aplikasi yang kita sukai, kita contoh, kita lakukan, insya Allah gaya hidup itu akan kita cukupi dengan fisik kita yang bagus kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih dari Nanda Mutia nih Mas. Latihan apa yang dianjurkan untuk meningkatkan kekuatan tulang dan sendi tanpa memberikan tekanan berlebih? Ya, Latihan apa nih yang kalau di fisioterapi ada berbagai cara ya, latihan kayak misalkan gerakan aktif aja, gerakan aktif kayak di bahu misalkan. Kalau sendi bahu itu kan sendi paling luas. Ya tuh kita caranya ya kita melakukan aktif apa gerakan biasa dulu. Kayak mengangkat ke atas, ke samping, ke depan, ke belakang. Itu sebelum masuk ke penguatan atau strengthening. Kalau di situ nggak ada masalah, kita lakukan penguatan dengan kita di jari kita atau di tangan kita, kita kasih beban. Kayak misalkan air mineral yang dari 600 ml dulu. Kalau itu kuat, kita tambahi, ganti pakai dumbbell atau barbell yang beratnya hampir 1 kilo misal, atau enggak setengah kilo juga bisa. Itu nanti kita penguatan di area situ. Kalau ternyata kok nggak ada masalah juga, ya udah kita tetap jaga posisi gerakan itu dalam waktu maksudnya buat kita konsumsi setiap hari gerakan itu ya. Setelah itu kita lakukan ini fungsi ya, fungsi itu menggerakkan sendi ke arah yang kita akan lakukan kegiatan, kayak misalkan kegiatan kita mengangkat atau ngambil benda yang di atas, ya udah kita lakukan ke arah-arah area tersebut. Selagi itu nggak ada masalah, eh, latihan fisiknya tetap dijaga, saya rasa juga bisa menjaga semua itu ya kayak gitu. ini ada pertanyaan yang lucu nih. Apa itu? Apakah benar tulang dan sendi orang desa lebih kuat daripada orang kota? Nah ini framing ini Framing ya. ini Belum tentu udah ya. udah main ini ya, apa namanya, desa sama kota. Iya. Sekarang tanya bedanya apa, justru malah eh, kalau orang desa pun sekarang malah udah hampir melek teknologi ya mbak ya, Mm-mm. udah tahu segala macam yang di dunia internet atau di HP itu juga sekarang udah hampir sama, antara orang desa dan orang kota juga keluhannya hampir sama. Mungkin kalau orang dulu, mbah-mbah kita atau mungkin orang tua terdahulu yang masih hidup sekarang, itu akan cenderung lebih kuat karena aktivitas fisik orang dulu lebih banyak, udah terbiasa kayak misalkan ke sawah atau ke ladang atau ke kebun nggak pakai sendal misal, atau enggak bersepeda, atau enggak sembari ke sana memikul ini ya, benda atau barang yang berat, itu juga sudah terbiasa. Coba sekarang yang nanyain apa namanya, jenengan mikul air 1 kilo dalam jarak kayak misalkan 500 meter aja, itu nanti diulangi satu hari, kayak misalkan orang ke ladang ada 3 sampai 4 kali, keluhannya apa setelah itu? Mungkin orang dulu biasa aja, cuman ya orang sekarang sih Belum langsung tentu ya, belum tentu kuat. belum lagi melawan rasa malu. Kalau Heeh. orang sekarang nggak mau kan, misalkan ke ladang atau apa bawa cangkul atau Mm. udah mau nggak mau duluan sebelum Mm. mengangkat benda itu. Sama aja orang desa, orang kota, pejabat, ya semuanya. Kayak saya pun fisioterapis nggak sepenuhnya saya bagus karena ya tetap ada keluhan juga. Gitu. Tetap beda ya kemampuan orang Cuma masing-masing ya. cuma lebih tahu aja. Nih Mas, ada pertanyaan juga nih
Berarti otot ini penting dalam maintenance tulang dan maintenance. sendi. Ya. Peran otot ini seperti apa sih, Mas? Ya, otot kan tujuannya dia buat menggerakkan tulang, Mbak. Mm-mm. Kalau kita nggak punya otot, tulang kita cuma tenang aja, stuck di Nggak situ, bisa gerak nggak bisa ya. gerak. Nah, kita senyum, kita ngomong juga yang menggerakkan itu otot ya, Mbak. Ada perintah dari otak, kemudian direspon sama organ atau otot kita, direspon balik ke otak, melakukanlah gerakan ngomong, huruf A, huruf apa, gerakan apa, itu juga salah satu fungsi dari otot. Ya, kalau otot itu kerjanya searah sesuai dengan perintah otak kita ya, otomatis kan nggak masalah. Cuman untuk perawatannya tetap kita menjaga dengan, kalau untuk yang ringan aja kayak misalkan memposisikan kita, badan kita ke arah yang tepat aja, itu juga salah satu bentuk maintenance. Ya, ya tadi ya, pertanyaan sebelumnya kayak posisi tidur. Itu kalau posisi tidur yang bagus atau posisi tidur yang misalkan posisi kita tepat, itu juga salah satu bentuk untuk maintenance otot kita. Karena setelah bangunnya nanti enak gitu. Kalau untuk selanjutnya kayak misalkan aktivitas kita banyak kayak misal sering naik motor atau nyetir atau sering jalan, itu juga penguatannya nanti diarahkan, apa, maintenance diarahkan sesuai dengan tujuan kita. Kalau maintenance-nya untuk menjaga endurance atau mungkin kebugaran atau keseimbangan, ya kita tetap arahkan otot kita ke arah tersebut. Ya, kayak orang yang sering jogging atau lari pagi atau mungkin yang masuk ke maraton, itu juga kan maintenance-nya juga sama, lari-lari ringan kayak gitu. Orang yang misalkan renang, atlet atau apa, itu tetap kita maintenance-nya di arah yang renang, tidak melenceng dari tujuannya. Kalau maintenance-nya cuma buat badan kita biar sehat, ya cukup senam-senam aja, nggak perlu yang khusus kayak gitu. Oh iya, pertanyaannya ada lagi nih, Mas. Ya. Bagaimana pengaruh kebiasaan merokok terhadap perkembangan gangguan muskuloskeletal, inflamasi seperti rematik nih, Mas? Gangguan merokok ya, Nih, eh, kebiasaan merokok nih kebiasaan merokok ya. terhadap gangguan muskuloskeletal. Kalau gangguan muskuloskeletal kita, area merokok biasanya paling cepat di area dada punggung, karena itu akan mengganggu otot-otot bantu pernapasan. Ya, Hmm. kalau sudah terganggu otot bantu pernapasan, itu nanti kita mengambil napas sama intinya akan lebih cepat mengeluarkannya. Jadi otomatis juga nanti akan mengganggu postur area punggung kita. Area punggung kita juga nanti akan terpengaruhi karena ada tarikan napas yang cepat otomatis, dan otot perut kita atau otot abdomen kita juga akan bermasalah, yaitu kebiasaan yang mungkin kurang tepat ya. Dan mungkin kalaupun dia perokoknya berat, perokok aktif banget itu, ya tetap kita lakukan eh, itu aktivitas fisik, Mbak. Jangan lupakan itu, yaitu tetap kita lakukan walaupun mungkin susah untuk berhenti ya, karena itu sudah apa namanya, dari eh, bukan ranahnya kita lagi untuk memberhentikan orang untuk merokok. Ya tetap kita, walaupun dia masih dengan kondisi seperti itu, tetap kita lakukan aktivitas fisik untuk menjaga eh, postur atau mungkin otot kita biar tidak mengalami sakit. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara mencegah nyeri punggung dan leher akibat terlalu lama bekerja di depan Ya, komputer? ini banyak ya, Iya. di tempat kita di rumah sakit juga banyak ya, yang karena kita harus mengisi rekam medis elektronik ya, Mbak, ya, harus Iya. pegang komputer dalam Pegang waktu yang komputer lama. berjam-jam Ya, ya. Heeh. perawat habis ngapain pasien, kita langsung masukkan komputer, walaupun itu singkat, itu juga bisa mengganggu atau mungkin menimbulkan nyeri di area leher sama punggung kita ya. Yang jelas eh, kalau kita untuk menjaganya, ya arahkan dulu misalkan komputer kita ke arah mata kita, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, jangan terlalu tinggi dan rendah. Itu diusahakan itu sejajar sama posisi badan kita, kayak misalkan eh, badan kita di sini, komputernya misalkan terlalu jauh, ini kan juga yang jelas kita apa, kita juga kurang jelas, terus juga apa namanya, nanti area mata juga ya, kalau terlalu dekat apa lagi ya,
2 deka juga nanti akan menimbulkan asap. Dan kalau terlalu tinggi juga bisa, itu nanti otomatis kepala kita akan mengarah ke ekstensi atau apa ya, tengah. Iya, terlalu itu mendongak ya. itu nanti ada pergerakan di tulang servikal ke arah belakang, dan itu juga lama-lama bisa menimbulkan sakit ya. Ya, tipsnya yaitu posisikan komputer atau benda yang di depan kita sejajar dengan kepala kita, bisa mengurangi mengurangi tinggi tempat duduknya, bisa mbak. Jadi nggak perlu mejanya kita ganti, itu pengajuan lagi dan biaya. Kita cari yang aman aja, kayak misalnya kurang tinggi ya kita bantu misalkan diganjal atau apa, jangan dipaksakan. Atau jangan kita oh udah biarin aja karena ini adanya seperti ini, ya udah nanti cari tahu hasilnya aja, dia akan mengalami nyeri atau. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa saja tanda-tanda awal dari masalah sendi atau otot yang sebaiknya tidak diabaikan? Tanda-tanda ya, ya kalau sendi kan itu sendi itu ada muncul sakit. Kalau di muskuloskeletal itu posisi nggak gerak pun biasanya juga nyeri apa, sakit ya mbak ya, apalagi kita gerakan. Ya untuk sendi menjaganya ya, kalau menjaganya yang jelas tetap kita lakukan gerakan aktif dari kita sendiri walaupun area sendi tersebut lagi sakit gitu. Ringan aja, kayak misalkan area siku sakit ya kita gerakan sedikit nanti balikin lagi sampai batas sakit mbak. Itu caranya. Kalau memang nggak ada rasa sakit ya udah kita lakukan full, kayak misalkan latihan seperti ini 10 kali cukup. Nanti dilakukan dengan pembebanan, misalkan kita tadi ya kayak misalkan dikasih beban botol atau barbel atau apa yang agak berat, kita lakukan strengthening di area tersebut. Kemudian kita lakukan fungsi, kita arahkan tangan kita sesuai dengan kegiatan kita sehari. Itu salah satu teknik menjaga aja. Dan kalau sudah nanti muncul sakit ya udah kita masuk lagi ke treatment yang awal tadi, ya dikompres dingin atau enggak lakukan treatment bersama kita, kayak gitu Wah, ya. Banyak dari ya. pertanyaannya udah selesai nih Mas. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan ya Mas ya. Jadi kesehatan muskuloskeletal atau biasa disebut tulang dan sendi merupakan komponen penting bagi kesehatan Ya. manusia. Gangguan sendi dapat disebabkan oleh proses infeksi, inflamasi, atau karena bertambahnya usia ya. Terus menjaga kesehatan tulang dan sendi bisa dilakukan dengan olahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat dan gizi seimbang, menjaga berat badan ideal, terus istirahat yang cukup dan kalau bisa sih menghindari merokok ya, Mas, ya. Ya itu Iya. dikurangi mbak. Iya, terus sahabat HI kalau memerlukan, pemeriksaan dengan dokter di hari Minggu, di HI sudah hadir loh layanan Sunday Clinic atau pelayanan klinik umum yang buka mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 14.00. Sahabat HI, saat ini ada juga layanan baru, yaitu paket relaksasi bersama fisioterapi untuk membantu sahabat HI meredakan stres dan meningkatkan kualitas hidup. Terus selain itu ada juga layanan untuk terapi latihan stroke, terapi latihan pos patah tulang, terapi menggunakan alat seperti infrared, stimulasi listrik, dan lainnya. Sebelum kita tutup nih Mas, kasih itu dulu dong Mas, kata-kata untuk sahabat HI yang di rumah, tipsnya untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Ya, kurangi rebahanmu, aktivitas fisik setiap hari, itu Iya, aja. seperti itu ya. Ya, ingat ya sahabat HI, kurangi rebahanmu dan aktivitas Aktivitas fisik fisik setiap setiap hari, ya, hari. itu aja. Wah, nggak kerasa ya Mas ya, udah sampai di Oh ya penghujung udah lama ya acara. mbak. Oke, Terima kasih banyak Mas Igun sama-sama. karena telah berbagi ilmu dan terima kasih juga nih kepada sahabat HI yang telah bergabung. Saya sebagai moderator mengucapkan pamit undur diri pada Bincang Sehat hari ini. Jangan lupa ikuti terus sosial media RSU Harapan Ibu Purbalingga agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di acara Bincang Sehat selanjutnya. RSU Harapan Ibu Purbalingga, sahabat kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.